Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balang, tak kalah tinggi terbang si burung elang. Kalau ada yang belum menjawab salam, mudah-mudahan setelah pulang hilang sandalnya. Mengucap salam hukumnya sunat. Kenapa pula ibu rubah hukumnya? Mengucap salam hukumnya sunat. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi ada saatnya Bapak Ibu tidak boleh menjawab salam. Ketika Bapak Ibu di kamar mandi, ada orang mengucap salam, jangan jawab. Ada saatnya Ibu disuruh mengucap salam, tapi jangan harap ada yang menjawabnya. Kapan itu pula Pak Ustaz? Saat Bapak Ibu berziarah ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau ada yang menjawab, atau salah Bapak bicara lagi, pulang aja lah ke rumah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram bi Makkahil Mukarramah ila al Masjidil Aqsa bi Palestin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kualu. Alhamdulillah beliau tadi sudah menyampaikan sambutan dan arahan serta bimbingan untuk Bapak Ibu yang tinggal di komplek ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati ketua dan seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman. Setelah itu yang kita hormati Bapak RW dan seluruh Bapak RT yang hadir. Mohon maaf tidak disebutkan RT-nya satu-satu. Kemudian yang kita hormati Al-Ustaz yang tadi baca Quran, yang suaranya sangat luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kemudian yang kita hormati ibu-ibu guru rebana. Apa nama guru rebananya, Bu? Ya. Setelah itu seluruh Bapak Ibu yang hadir, mohon maaf tidak lagi ada disebutkan nama dan gelarnya. Kalau ada yang belum lengkap, mohon dimaklumi saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sampaikan apa makna Isra wal Mi'raj dan pelajaran yang bisa kita ambil, sama-sama kita lantunkan sholawat, mudah-mudahan turun rahmat di dalam masjid ini, insya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badari. Salatullah salamullah ala
Yang ikut salawat mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi di yaumul qiyamah. Amin. Yang ikut salawat mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Amin. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan usahanya diberkahi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anak Ustaz, tadi Pak Kades kasih kuis pertanyaan ya. Tadi Pak Kades kasih hadiah ya. Anak-anak mau Ustaz juga nggak mau kasih hadiah? Mau? Oke. Kalau mau dapat hadiah dari Ustaz, dengarkan ceramah Ustaz baik-baik. Nanti habis Ustaz ceramah, Ustaz kasih kuis. Yang menjawab siapa saja, baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, terserah. Penting perhatikan dan dengarkan ceramah Ustaz. Yang ikut mendengarkan dapat ilmu, kalau bisa menjawab dapat hadiah. Coba duduknya yang rapi anak. Ayo, kalau kau anak soleh duduk rapi. Kalau kau anak soleh duduk rapi. Nah, baik. Bu. Ibu udah makan tadi? Baik. Ibu mau ceramahnya panjang atau pendek? Bu, mau ceramahnya panjang atau pendek? Baik. Bapak mau ceramahnya panjang atau pendek? Jadi soal ceramah panjang pendek pun ikhtilaf di kalangan jamaah. Apalagi lah persoalan mengangkat tangan, persoalan mengangkat jari telunjuk. Panjang pendek ceramah pun ikhtilaf di kalangan kita Bapak Ibu. Baik, insya Allah ceramah kita tak panjang. Biarlah pendek, tapi semuanya masuk, daripada panjang separuh yang masuk. Insya Tidak usah yang lain-lain pikirannya Bapak Ibu yang berbahagia. Kita ini fokus kajian ceramah Isra wal Mi'raj. Pertama Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan? Dan apakah yang di Isra Mi'rajkan itu Nabi Muhammad SAW? Karena ayat tentang Isra Mi'raj dibaca oleh Ustaz kita tadi ada di surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Tidak ada satupun di ayat itu nama Muhammad. Justru yang muncul adalah nama Nabi Musa alaihi salam. Hingga kemudian ada orang yang mengatakan yang di Isra Mi'rajkan itu apakah betul Nabi Muhammad? Namanya tak disebut, sementara ayat yang kedua nama Nabi Musa alaihissalam disebutkan pada surah itu. Bapak Ibu rahimahumullah, walaupun nama-nama Muhammad tak disebut dalam surah itu, tapi bisa kita analisa. Bukankah ayat pertama mengatakan subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram. Ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau yang dikatakan yang Isra Mi'raj itu Nabi Musa, tak masuk akal. Kenapa? Yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Nabi Musa yang Isra Mi'raj, mestinya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Karena Nabi Musa tinggal di Palestina. Nabi Musa itu tinggal di wilayah negeri Syam. Oleh karena itu, walaupun nama Muhammad tak disebutkan dalam ayat itu, sudah pasti yang diisra-mi'rajkan adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada yang tadi Bapak Ibu, kenapa Nabi diisra-mi'rajkan? Bapak Ibu rahimahumullah, setelah wafat dua orang yang paling berjasa dalam hidup Nabi, satu namanya Khadijah, istri yang bukan hanya sebagai istri untuk Rasulullah, tapi Khadijah itu adalah wanita
satu-satunya yang mau menghabiskan seluruh harta yang dia miliki untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu ingin tahu berapa kekayaan Khadijah itu, Bapak Ibu, bisa kita hitung secara kasar. Khadijah itu punya kekayaan di negeri Syam. Negeri Syam itu, Bapak Ibu, sekarang sudah jadi 4 negara. Pertama negara Syria, ibu kotanya Damaskus. Yang kedua Yordania, ibu kotanya Amman. Yang ketiga Lebanon, ibu kotanya Beirut. Yang keempat Palestina, ibu kotanya Yerusalem atau Al-Qudus. Semua negeri Syam itu 80% kekayaannya dikuasai oleh Khadijah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemana semua harta yang banyak itu? Habis untuk dakwahnya Rasulullah. Maka ketika Khadijah wafat, wajar Nabi bersedih. Kesedihan Nabi bukan hanya sebatas istri yang meninggal, tapi tak ada lagi yang akan menyumbangkan dana untuk keperluan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan dikira dakwah itu berjalan tanpa dana. Dakwah tak akan jalan kalau tak ada dana, Bapak Ibu. Isra Mi'raj ini kalau tak didanai oleh Bapak Ibu jamaah masjid, tak jalan acaranya. Betul tak? Ya Bu. Maka dakwah itu kaitannya dengan dana. Yang menyumbang dana wafat, meninggal. Tidak hanya sebatas itu, disusul oleh paman beliau yang selalu membackup dari belakang, melindungi Nabi dari segala persoalan yang dihadapinya, yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Wafat di tahun yang sama, maka kemudian Nabi pun berduka dan bersedih. Hingga kemudian ahli sejarah Islam mengatakan kesedihan itu dirasakan oleh Nabi yang sangat luar biasa, sehingga Nabi pun tak bisa lagi membuka pintu dakwah di kota Makkah. Semua pintu-pintu dakwah Nabi ditutup habis oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena Nabi tak punya kekuatan. Lalu kemudian Bapak Ibu berbahagia, kalau pintu dakwah sudah ditutup, masih bisa Nabi berbuat, mencari pintu-pintu yang lain. Tetapi orang Quraisy memperlakukan Nabi bukan hanya sebatas itu, sampai semua pengikut Muhammad diembargo habis-habisan. Tidak boleh berjual beli kepada pengikut Muhammad. Kalau ada yang mau membeli beras, jangan dikasih. Kalau ada pengikut Muhammad nak membeli minyak, jangan dikasih. Sampai seperti itu dirasakan oleh mereka, Bapak Ibu. Maka penderitaan orang-orang yang di awal-awal masuk Islam itu bukan main beratnya, Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu kemudian ada secuil harapan di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada informasi di negeri Taif ada satu suku yang sangat besar, namanya suku Bani Saqif. Jarak dari Makkah ke negeri Taif lebih kurang 100 km. Kalau ditempuh naik bus sekitar 2 jam perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam. Dengan kecepatan 50 km per jam. Kalau ditempuh pejalan kaki, maka makan waktu lebih kurang 15 hari, Bapak Ibu yang berbahagia. Nabi pergi ke Taif tidak naik bus, karena bus tak ada waktu itu. Nabi pergi ke Taif tidak naik unta, karena unta tak ada. Lalu Nabi pakai apa? Berjalan kaki dari Makkah ke negeri Taif, 100 km, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, pernah tak Bapak Ibu dalam rangka berdakwah berjalan kaki 100 km? Ibu-ibu, Bu, Ibu pernah tak jalan kaki untuk menghadiri acara peringatan, acara kajian-kajian Islam, acara-acara dakwah, sampai Ibu jalan kaki 100 km? Tidak ada kita yang pernah, Bapak Ibu. Artinya, jangankan untuk 100 km, dari rumah ke masjid berat kita melangkahkan kaki. Bahkan anak-anak kita yang hadir malam ini, banyak mereka yang punya orang tua, tapi orang tuanya di rumah, anaknya datang ke masjid. Lalu apa perjuangan kita untuk dakwah ini, Bapak Ibu yang berbahagia? Hingga kemudian saya singkat ceritanya,
Sampailah Nabi ke Taif, ternyata harapan yang ada awalnya di hati Nabi, orang-orang dari sakit menerima dakwah Nabi, tapi kemudian harapan itu pun hilang. Kalau Nabi di Makkah dicaci, dimaki, dihina, diembargo, itu sudah biasa dirasakan Nabi. Tapi di Taif Bapak Ibu bahagia, Nabi tidak hanya dicaci, tidak hanya dihina, tidak hanya dimaki, tidak hanya dikucilkan, tapi bahkan Nabi dilempari dengan batu. Asbab itu kemudian tubuh Nabi berdarah, hingga kemudian Nabi merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ada seorang wanita yang janda, namanya Rabi'ah. Dia punya satu kebun kecil, ada 2 batang pohon kurma di kebunnya. Disitulah dia suruh Nabi berlindung, karena lemparan batu dari orang Taif Bani Sakif sangat luar biasa mainnya. Disitulah Nabi membungkukkan badannya karena merasakan sakit penderitaan yang sangat luar biasa. Saat itu Bapak Ibu yang berbahagia, datang tawaran daripada malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang ada di negeri Taif, biar aku cabut bukitnya, lalu kemudian kutumpahkan kepada mereka yang melemparimu hingga mereka mati rata dengan tanah. Kesempatan membalas ada, kesempatan untuk mengembalikan kejahatan mereka ada, tapi Nabi tidak melakukan itu Bapak Ibu. Justru Nabi membalas kejahatan itu dengan doa. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku karena mereka tidak mengetahui. Andai mereka tahu, pastilah mereka tak akan memperlakukanku seperti ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Jadi Isra Mi'raj ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar cerita begitu saja. Ada nilai pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang berbahagia? Apapun kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, baik dalam skop rumah tangga, baik dalam skop masyarakat, apalagi dalam skop yang lebih luas daripada itu, jangan dikira kebaikan yang mau kita lakukan itu tak mendapatkan tantangan. Jangan Bapak Ibu kira kalau kita mau menerapkan kebaikan untuk orang, menerapkan kebaikan untuk kemaslahatan umat, jangan dikira itu berjalan mulus macam air mengalir. Pasti di situ ada tantangan, pasti ada hambatan, pasti ada rintangan. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Bu, tak usah jauh-jauh. Di keluarga saja Bapak Ibu, ibu nak menerapkan syariat Allah, menerapkan hukum-hukum dalam syariat kita dalam rumah tangga saja, itu bukan tidak ada tantangan, pasti ada tantangan. Pak RT mau membuat aturan yang baik di masyarakat, melarang anak gadis tidak boleh keluar rumah di bawah jam 12 malam. Jangan dikira itu tidak ada tantangan. Pak RW buat aturan di RW-nya, di lingkungan RW-nya. Apa aturannya? Semua yang berbuat zina tertangkap basah, diusir dari kampung. Jangan dikira itu tidak ada tantangannya. Apapun kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini, pasti tantangan itu ada. Itu pelajaran Isra wal Mi'raj. Kalau begitu Pak Ustaz, tak usahlah kita berbuat kebaikan lagi. Ngapain kita berbuat baik? Capek kita berbuat baik, malah orang yang memfitnah, malah orang yang menantang. Padahal yang kita buat itu baik-baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak boleh berpikir secara demikian. Makanya Isra Mi'raj ini pelajaran kehidupan Pak. Ada satu masjid di Pekanbaru, saya tak sebutkan nama masjidnya Bapak Ibu. Ada satu masjid di Pekanbaru, saya tak sebutkan masjidnya. Permasalahannya apa? Permasalahannya posisi masjid mulai dia dibangun tidak diukur arah kiblat. Mulai masjid dibangun tak pernah diukur arah kiblat, hanya main tebak-tebak saja di agak-agak bahasa bawah. Kira-kira disikolah kiblatnya, kan begitu. Lalu seiring dengan waktu berjalan, datang pengurus lama tak pernah merubah. Datang pengurus yang baru, dia robah
posisi sajadah yang awalnya dia lurus, sekarang sajadah itu dimiringkan. Pertanyaan saya, tujuan pengurus baru merubah posisi sajadah itu baik atau tidak? Bu, Pak, menurut Bapak, tujuan pengurus baru itu merubah sajadah itu untuk baik atau untuk tidak baik? Loyo bapak-bapak ini. Bu, menurut Ibu, itu tujuannya baik atau tidak baik? Baik. Tapi bukan main tantangannya. Bukan cuma perang mulut, bukan cuma perang pendapat, tapi sampai kepada perang fisik. Bapak Ibu yang berbahagia. Padahal kalau dibuat bangunan masjid dari awal tak pernah diukur kiblatnya kemana, itu memang harus diperbaiki. Beda persoalan ketika kemudian masjid itu waktu sebelum dibangun, waktu sebelum tegak sudah diukur arah kiblat. Ini belum pernah diukur. Lalu kita buat yang baik, tantangannya luar biasa. Itu salah satu contoh, Pak. Contoh yang kedua, betapa banyak kebijakan-kebijakan panitia kurban yang setiap tahun kita jalani, itu banyak peperangan, pertentangan di kalangan masyarakat. Padahal yang mau diberikan itu adalah kebaikan. Jadi maksud saya Bapak Ibu, pelajaran Isra Mi'raj itu adalah apapun kebaikan yang mau kita lakukan, di situ pasti kita mendapatkan tantangan. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra wal Mi'raj itu mengajarkan kepada kita pentingnya kita bersabar dalam menjalani kehidupan. Bu, berumah tangga itu tak selamanya kita merasakan manisnya. Banyak pahitnya kadang-kadang daripada manisnya. Banyak mendakinya daripada kemudian berjalan seperti kita naik di jalan tol. Bapak-bapak, menjalani keluarga itu tak seperti yang dulu kita gambarkan. Perangai-perangai pasangan itu baru nampak aslinya setelah awal menikah dengan Inyo. Nampak bentuk asli pasangan awal itu setelah menikah. Sebelum menikah itu semuanya dibalut dengan kepalsuan. Tidak ada itu Pak. Tapi setelah menikah mulailah nampak watak asli pasangan itu. Kalau kita tidak sabar menghadapi ini Bapak bahagia, maka disitulah banyak perceraian yang muncul. Bukankah Isra wal Mi'raj mengajarkan kita pentingnya untuk bersabar dalam menjalani kehidupan? Beratkah tantangan Nabi? Berat. Beratkah penderitaan Nabi? Berat. Beratkah perjuangan Nabi? Berat. Tapi semua itu dijalani dengan penuh kesabaran Bapak Ibu. Itu makanya ketika Nabi Mi'raj, kan Nabi naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya, waktu Nabi Mi'raj naik langit 1 sampai 7 itu, berapa orang Nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Kan cuma 8 orang Pak. Padahal Nabi berapa? Nabi ada 124.000. Rasul ada 313 orang. 25 Nabi dan Rasul disebutkan semuanya dalam Al-Quran. Nabi yang paling banyak dibicarakan namanya dalam Al-Quran dan diulang-ulang namanya Nabi Musa alaihissalam, diulang-ulang 136 kali, hampir 12 juz Al-Quran itu bercerita tentang kisah Nabi Musa. Sementara Nabi Ibrahim hanya disebutkan namanya 69 kali. Nabi Nuh hanya disebutkan namanya 43 kali. Nabi Isa alaihissalam hanya disebutkan namanya 55 kali. Nabi Ayub hanya disebutkan namanya 19 kali. Nabi Zakaria disebutkan namanya cuma 7 kali. Bahkan ada Nabi yang disebutkan namanya cuma 2 kali. Pertama Nabi Zulkifli, yang kedua Nabi Sis alaihissalam. Adapun Nabi Adam hanya disebutkan 25 kali dalam Al-Quran. Sementara Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya 25 kali. Yang 25 kali itu 5 Nabi, 4 dipanggil dengan Muhammad dan Rasul, 1 dipanggil dengan bin Abadi, lainnya ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul.
Sekarang, kenapa Nabi cuma bertemu dengan 8 Nabi ini? Padahal waktu sholat di Masjidil Aqsa, 124.000 Nabi itu langsung menjadi makmum imamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi saat Mi'raj cuma 8 yang dipertemukan. Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam langit pertama. Langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi, mohon maaf saya bilang apa itu. Langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa cuma 8 Nabi yang dipertemukan? Di situ Allah mengajarkan kepada Muhammad, hai Muhammad, semua 8 Nabi yang engkau lewati dari yang 1 sampai langit yang ke-7, mereka dahulunya juga punya umat, mereka dahulunya juga punya kaum, tapi kaum dan umat itu memiliki perangai yang tidak kurang lebih daripada umatmu nanti yang akan engkau bawa setelah daripada kenabianmu. Dan ingat wahai Muhammad, kata Allah, semua Nabi yang engkau jumpa yang 8 orang itu juga pernah merasakan penderitaan seperti yang kau rasakan hari ini. Jadi kunci hidup ini wahai bahagia adalah banyak-banyak bersabar. Kalau enggak, kadang-kadang masalah-masalah sikit kita ribut, masalah-masalah sikit ribut. Masalah mertua datang dari kampung bisa mencoba awak dan bini di rumah. Cuma bayangkan tu Bapak Ibu, mertua datang dari kampung bisa awak mencokak dan gara-gara itu di rumah. Kenapa bisa mencokak? Karena hati awak kotor, hati awak busuk. Padahal mertua itu datang dengan cucu, dia rindu dengan cucunya. Datang dari kampung bawa pisang, bawa kelapa, bawa kore, bawa sayur-sayur. Tidak dibawa lo, tapi kelapa dibawa, beras dibawa, minyak dibawa, kelapa dibawa, pisang dibawa. Sampai di rumah, bacok ke awak laki bini gara-gara itu kalau hati kau busuk, Pak. Kalau orang tua yang datang sonangnya minta ampun, tiba mertua yang datang lah banyak lo alasan, yang sakit kepala lah, yang sakit gigi lah, yang sakit paru lah. Bapak Ibu bahagia, bukankah orang tua dan mertua itu adalah orang tua kita juga? Ibu sebagai ibu di rumah tangga harus bisa menghormati mertua sebagaimana ibu menghormati orang tua. Jangan sayang ke orang tua itu waktu ibu, ke mertua juga sayang. Kalau orang tua datang masak pucuk ubi, rendang daging, asam pode bau, dibawa jalan-jalan, Mall SKA, Mall Pekanbaru, Transmart, Pulau Pintar, Sungai Gelombang. Datang mertua dari kampung, bawa juga lah jalan-jalan, buat masakan yang enak-enak. Piti tak ada Pak Ustaz, tak usah ibu takut miskin. Tabungan tu tarik 2 lembar. Mertua itu dan orang tua itu membawa berkah. Cuma kadang-kadang kita memilah dan memilih-milih, membeda-bedakan. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Sabar. Belum lagi menghadapi mertua yang cerewet, sabar. Menghadapi istri yang banyak perangai, sabar. Menghadapi suami yang banyak perangai, sabar. Kuncinya adalah sabar. Jangan diulang-ulang lagi.
Kadang-kadang ada jamaah Quran bercerita ke awak. Sebenarnya Pak Ustadz yang datang ke saya itu dulu banyak, tapi saya tolak semuanya. Saya terimalah suami saya, karena suami saya ini dulu baiknya luar biasa. Sakit saya sehari, ditunggunya itu di rumah, bahkan dibawanya saya ke rumah sakit. Itulah baiknya dulu dia. Rupanya baik itu hanya ada saat itu. Setelah kami menikah Pak Ustadz, macam Fir'aun dia Pak Ustadz. Andai dulu yang saya tolak itu saya terima Pak Ustadz, mungkin tak bahagia dah hidupku sekarang. Bahkan yang paling menyedihkan itu tahu Pak Ustadz, yang kutolak itu Pak Ustadz, sekarang orang kaya di Panam dia Pak Ustadz. Tidak usah lagi dibahas-bahas. Di balik kekurangan istrimu Bapak, di balik kekurangan suamimu Ibu, Allah telah letakkan seperti itu. Allah desain manusia tidak ada yang sempurna. Kekurangan suamimu, itulah ladang amal ibadah buatmu. Kekurangan istrimu, itulah ladang amal ibadah buat kita Bapak-bapak. Sampai mati kita Pak, tidak akan ketemu orang yang sempurna. Jadi kadang-kadang ada jamaah, Pak Ustadz, bisa Pak Ustadz bantu saya? Bantu apa? Carikan jodoh Pak Ustadz. Kenapa rupanya? Dan 30 tahun umurku Pak Ustadz, belum juga dapat jodoh-jodoh. Seperti yang kau cari itu macam mana pula bentuknya saya bilang. Kalau dapat Pak Ustadz, orangnya cantik, putih, hidungnya mancung, hatinya baik Pak Ustadz, jilbabnya panjang. Sudah itu Pak Ustadz tak mau dia marah-marah. Orangnya airnya bagus Pak Ustadz, sayang dia di awal Pak Ustadz. Sudah itu pegawai negeri Pak Ustadz. Semuanya dia sebutkan. Dalam hati saya, kalau adalah wanita yang seperti itu, jangankan Anda, saya pun akan mau saya nikahi lagi dengan seperti itu bentuknya. Tidak ada yang sempurna berbahagia. Semua kita masih pasti kekurangan. Itu nilai yang kedua. Yang terakhir Bapak berbahagia. Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita menyambung komunikasi kepada Allah. Jadi Isra Mi'raj itu hanya sekali dialami oleh Nabi SAW. Tapi bukan kita berhenti Isra Mi'raj. Sebenarnya setiap hari kita Isra Mi'raj, Pak. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu kan menuju kepada Allah. Bukankah salat itu sebagai wasilah kita menuju kepada Allah? Maka tanda kita Isra Mi'raj apa? Kita tunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Bagaimana mungkin kita ini Bapak Ibu dapat berkah hidup kalau dengan Allah saja kita jauh? Bagaimana mungkin masalah kita akan selesai kalau menghadap Allah saja kita malas? Lalu ada orang mengatakan, salat pun belum tentu juga selesai masalah itu Pak Ustaz. Kalau sholat pun tidak menyelesaikan masalah, bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Maka sholat itu jangan lagi kita anggap kewajiban. Sholat itu adalah sebagai bentuk kita menyatakan saya hamba Allah, saya hamba Allah. Tugas saya adalah sujud kepada Allah, bukan lagi yang lain-lain. Jangan lagi kita sholat ini mengharap harta, sholat mengharap ini, mengharap itu. Salah kamu bahagia. Kerjakan aja lah sholat itu perintah Allah. Saya hambanya, selesai. Kalau tidak kita nanti banyak yang menyesal. Maka anak-anak kita ini menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu. Khusus masalah sholat, perintahnya tak tanggung-tanggung. Nabi katakan, muru auladakum bisolah bisaba'ina sana. Suruhlah anakmu sholat saat dia usia 7 tahun. Coba Bapak Ibu cari di Al-Quran, apa saja perintah ibadah yang dimulai usia 7 tahun dikerjakan, tidak ada kecuali hanya sholat. Ada ayat puasa mengatakan, suruh anakmu puasa saat 7 tahun, tidak ada. Suruh anakmu sedekah ketika sudah 7 tahun, tak ada. Suruh anakmu baca Quran saat 7 tahun, tak ada. Yang ada hanya sholat satu-satunya. Itu menunjukkan apa? Sholat ini penting Bapak Ibu. Makanya kata Allah dalam surah Maryam, apa kata Allah? Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wa taba'us syahawat. Generasi yang paling dikhawatirkan adalah generasi
yang mereka tidak mau melakukan sholat. Bapak Ibu tak usah khawatir kalau kita meninggalkan anak belum punya rumah, tak usah takut. Bapak Ibu tak usah takut kalau kita meninggal besok anak belum kuliah, tak usah takut. Bapak Ibu tak usah khawatir kalau kita mati besok anak belum punya keluarga, tak usah takut. Apa yang kita takutkan? Kalau kita mati besok kita tinggalkan keturunan yang lemah ibadah sholatnya. Ketakutan yang mesti datang dalam diri kita, ketakutan yang mesti hadir dalam diri kita adalah kalau mati kita besok, adakah mereka ini sholat menghadap Allah? Itu yang ditakutkan. Soal ini dapat karajo atau tidak, tidak usah pikirkan itu Bapak Ibu. Dan tugas awak dulu. Rezeki itu sudah Allah atur Pak. Dan rezeki itu tidak akan berpindah ke tangan orang. Ya Bu, maka ibu yang menggale-menggale, yang jual-jualan, ibu yang jual-jualan, mau berapa orang yang berjualan di perumahan tuh, tidak usah ibu sakit hati. Jadi kadang-kadang ada orang jualan, ibu sakit hati karena ibu jualan-jualan. Seolah-olah ibu yang mengatur rezeki. Salah, syirik kita kepada Allah. Datang ibu sianu, jualan pula dia, silahkan, monggo. Datang sianu, jualan dia, silahkan, monggo. Kenapa ibu sakit hati? Emangnya kita yang mengatur rezeki? Tapi ya Pak Ustaz, sejak ibu tu buka kode Pak Ustaz, kode awak sepi Pak Ustaz. Apa ndak sepi kode awak, isinya ndak ada? Kan ya? Ada lagi pedagang-pedagang ni ibu-ibu. Bu, ada pedagang-pedagang ni, kita belanja ke kedainya Pak, nyo duduk-duduk aja di kursi itu Pak. Ada gula Bu, ada. Tuh. Main tunjuk-tunjuk aja. Indomie ada Bu, ada. Tuh di atas. Ambil. Jadi awak nama memboli, awak puluh yang mengambil barang itu tuh. Udah diambil barang tuh, debunya setengah kilo puluh di atas. Kalau seperti itu Bapak Ibu melayani orang datang membeli, siapa yang akan belanja di kedai Bapak Ibu? Sudahlah kotor, debunya banyak, main perintah-perintah pula dia. Minyak ada. Itu kalau tidak salah di bawah tuh. Coba buka apanya itu tuh, Coba buka kotak-kotak tuh, ada di bawah tuh. Oh banyak perangi orang udah liku berdagang Bapak Ibu. Maka tidak jadi Pak. Ya Bu. Jadi Ibu tidak usah takut. Di mana orang jualan silahkan jualan. Tidak usah datang-datangi dukun. Berprasangka buruk. Ikut kode awak lah ditutup. Ditutup pakai apa? Oh ya. Ala ditanam di siko. Oh, apa nama? Ala ditanam di siko kain kapan mayat. La ilaha illallah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata sudah diatur Allah rizkinya. Maka Bapak berbahagia, takutlah ketika kita tinggalkan mereka besok, mereka tidak sholat. Maka kalau anak datang ke masjid, alhamdulillah, yang kita na'udzubillahnya itu apa? Anaknya datang, ayahnya lalu di rumah. Itu na'udzubillah min dzalik Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo kita bangun generasi-generasi yang betul-betul melaksanakan ibadah sholat. Mulai dari diri kita Pak. Sebisa mungkin Pak awal Tuhan yang tinggal sholat, yang lima waktu. Kalau Bapak Ibu tak bisa sholat dua, tak masalah. Bapak Ibu tidak sholat tahajud, tak masalah. Bapak Ibu tidak ikut sholat witir, silahkan. Tapi jangan tinggal subuh 2 rakaat, jangan tinggal zuhur 4 rakaat, jangan tinggal asar, jangan tinggal maghrib, jangan tinggal isya. Selamatkan yang 5 ini Pak. Kalau sudah selamat yang 5 ini, sekarang apa masalah Bapak Ibu? Susah dapat kerja, doa. Iku kadang-kadang dah susah hidup, susah kita hidup, sholat pun tak mau. Na'udzubillah min dzalik. Baik berbahagia, saya tak bisa panjang-panjang karena memang kondisi badan tidak fit. Kalau suara keras itu biasa, karena saya bukan orang Riau, saya asli dari Medan Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya cukupkan sampai di sini. Jadi Bapak Ibu lah yang menyimpulkan. Jadi apalah kesimpulannya, Bapak Ibu yang simpulkan. Dan saya mohon izin, setelah ini saya langsung pulang, mau istirahat.
Karena tadi berita ini baru kita dapat setelah maghrib. Ya, Ustaz Suwandi tak bisa mengisi karena kondisi anak beliau sedang dirawat. Jadi informasinya tadi mendadak pakai tua. Apalagi dalam seminggu ini kita penuh Isra Mi'raj Pak. 4 hari yang lalu kita 2 hari di Selat Panjang. Semalam kita di Sungai Pagar. Hari ini kita keliling di Pekanbaru. Sementara besok kita jadwal mengisi full 1 hari. Hari Ahad saya berangkat umroh membimbing jamaah. Jadi tak ada istirahat lagi. Oleh karena itu, inilah yang dapat saya sampaikan. Tadi Ustadz janji kepada anak-anak, Ustadz nak buat kuis, Ustadz buat pertanyaan. Sekarang Ustadz penuhi janji itu. Siapa yang bisa jawab, berdiri, maju ke depan. Hadiahnya ada. Sudah Ustadz kantongi. Oke? Ustadz cuma buat pertanyaan 2 saja.